Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 01 akan mempresentasikan tugas besar manajemen retail, laporan observasi perusahaan retail pada perusahaan Yogya Bojongsoang Department Store. Untuk bab 1 akan dijelaskan oleh Arya Sena. Untuk bab satu yang pertama itu ada tipe bisnis retail, perilaku konsumen, dan strategi retail. Yang pertama itu yaitu sejarah perusahaannya. Jogja ini adalah suatu perusahaan retail modern asli Indonesia yang berbentuk supermarket, department store, dan food court. Gerai ini biasanya menjual berbagai macam makanan, minuman, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Tersedia lebih dari 200 makanan dengan harga yang bersaing dan lainnya yang memenuhi kebutuhan sehari-hari konsumen, khususnya bagi warga Jawa Barat, Jawa Tengah, dan sekitarnya. Jogja juga berawal dari sebuah toko batik di kawasan Kosambi, Bandung yang bernama Jogja. Nama dari toko tersebut dipertahankan, walau isi dalam atau barang yang dijualnya sudah bukan batik saja, mulai beragam seperti kebutuhan sehari-hari, kosmetik, produk kelontong lainnya, dan dikelola secara sederhana. Jogja juga berdiri pada tanggal 28 Oktober 1982 dan bertepatan dengan Hari Jadi Bunda di Jalan Sunda nomor 60 Bandung. Tipe bisnisnya retail, perilaku konsumen, dan strategi retail. Jogja memiliki visi yaitu tetap menjadi pilihan utama dan misinya setia memenuhi kebutuhan masyarakat, selalu berusaha menyajikan produk berkualitas, unggulan layanan, akrab bersahabat, serta suasana belanja yang menyenangkan. Makna logonya. Tidak ada makna khusus pada logo logo Yogya, namun bentuk menyerupai huruf Y adalah nama perusahaan di bawah atau di samping unsur gambar dalam logo tersebut akan menciptakan brand image untuk menunjang perusahaan tersebut dari segi pemasarannya, yang nantinya akan menyebabkan sebuah sikap loyalitas yang akan tumbuh dalam pikiran konsumennya. Yang pertama jenis retail. Jenis retailnya ada dua yaitu institusi retail dan orientasi harga dan assortment. Yang pertama itu institusi retail berdasarkan kepemilikan store base and non-store base. Institusi retail Yogya Group merupakan corporate chain di mana Yogya adalah jenis retail dengan kepemilikan gabungan dari beberapa individu pemegang saham sebuah perusahaan. Untuk orientasi harga dan assortmentnya, harga yang berorientasi pada laba, penjualan, dan status quo. Assortment yang berada di Yogya Bojongsoang adalah area parkir mobil dan motor yang luas. Musola, supermarket, ATM Center, fashion, Happy Kids, Yogya Rasa, dan Wonderland. Ya. Selanjutnya, keunggulan kompetitif retail. Pada keunggulan kompetitif retail itu ada dua. Yang pertama itu customer service atau pelayanan konsumen yang ramah, responsif, dan memuaskan. Yang kedua itu adanya pembuatan kartu membership dan pemberian diskon pada user membership agar konsumen mau berbelanja kembali di Yogya tersebut. Selanjutnya ada elemen-elemen strategi retail. Yang pertama itu situation analysis. Ownership pada retail Yogya yaitu menjalankan beberapa outlet dengan satu kepala atau satu kendali dalam pengambilan keputusan dari pusat. Mulai dari pengiriman barang persediaan, penjualan, strategi pemasaran, dan lain-lainnya. Yang kedua itu ada objek analisis, ada yaitu diantaranya sales, profit, kepuasan pelanggan, citra baik pada konsumen, dan adanya pemberian kepuasan konsumen atas apa yang diharapkan oleh si konsumen juga sudah sangat baik. Yang ketiga itu identifikasi konsumen. Mass marketing yang diberikan oleh Jogja biasanya dilakukan dengan cara pemberian diskon yang cukup besar di outlet-outlet mereka. Konsentrasi marketing Jogja yaitu memberikan kebutuhan keseharian dan juga kebutuhan rumah tangga. Yang keempat itu overall strategi. Jogja memiliki strategi yang dapat selalu menyediakan barang yang berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari. Jogja juga memperlakukan pemberian diskon di setiap outletnya guna untuk menarik perhatian para konsumennya. Selanjutnya itu strategi pertumbuhan retail. Ada empat, yaitu yang pertama penetrasi pasar, yang kedua ekstensi perluasan pasar, yang ketiga perkembangan retail,
Dan yang terakhir diverifikasi. Segmentasi, targeting, positioning perusahaan retail. Segmentasi pasar. Yang pertama itu demografis. Umumnya pengunjung Jogja Bojong Soang ini kebanyakan ada di usia dewasa ke atas. Namun ada juga pengunjung kalangan anak-anak dan juga remaja yang mengunjungi Jogja tersebut. Yang kedua itu geografis, dikunjungi oleh orang-orang yang berada di dekat sekitaran daerah Bojong Soang dan Ciganitri. Yang ketiga itu psikografis, biasanya dikunjungi oleh orang yang memiliki minat dari fashion dan kuliner. Yang terakhir perilaku, yaitu konsumen yang mengunjungi suatu retail berdasarkan perilaku konsumen itu sendiri. Yang juga termasuk ke dalam orang yang setia atau memiliki loyalitas pada Yogya tersebut. Targeting, target konsumen dari Yogya Bojong Soang ini termasuk ke dalam masyarakat sekitar Bojong Soang, mahasiswa, dan lain-lainnya. Positioningnya, tagline 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 dari Yogya sendiri yaitu tetap menjadi pilihan utama bagi para konsumennya. Yang kedua itu pendekatan positioning. Yogya juga memberikan sebuah citra yang baik bagi para konsumennya, yaitu mulai dari harga yang terjangkau, adanya diskon yang besar, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir itu ada matrix strategi positioning. Perilaku konsumen retail, tahap proses pembelian konsumen atau pemilihan retail dan pemilihan barang dagangan. Dan retail yang pertama itu pemilihan retail, adanya konsumen akan mulai ke tahap pengenalan kebutuhan, mencari informasi tentang retail, evaluasi membeli retail, dan mengunjungi toko retail tersebut, dan bahkan membeli kembali di tempat tersebut. Yang kedua itu ada pemilihan barang dagangan, pengenalan kebutuhan, mencari informasi tentang barang dagangan, evaluasi barang dagangan, menyelesaikan barang dagangan dengan belanja barang dagangan, dan evaluasi setelah membeli barang dagangan. Tipe-tipe keputusan pembelian. Yang pertama itu ada extended, yaitu problem solving yang mana proses pengambilan keputusan pelanggan memerlukan usaha dan waktu yang cukup banyak agar si konsumen dapat atau akan membeli suatu barang. Yang kedua itu limited, proses pengambilan keputusan belanja yang melibatkan upaya dan waktu yang tidak lama, yang biasanya ketika sudah mencari barang dan tempat retail maka akan langsung mulai membeli barang tersebut. Impulse, buying pembelian buying pembelian kebutuhan pelanggan secara spontan ketika melihat barang tersebut. Habitual, proses pengambilan keputusan berdasarkan kebiasaan dari si konsumen itu sendiri. Next. Dan yang terakhir itu usaha retail untuk meningkatkan hedonic needs. Retail Jogja juga dapat menambahkan beberapa kebutuhan yang dibutuhkan oleh konsumen untuk dijual, dan juga barang tersebut dapat berupa barang harian spesifik seperti make up, fashion, dan lain-lainnya. Baik, terima kasih Arya Sena. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Faisal Samdia Putra. Baik, yang selanjutnya adalah bab 2. Untuk bagian yang pertama yaitu ada strategi lokasi dan multidistribusi retail. Tipe lokasi. Tipe lokasi dari Yogya Bojong Soang adalah planned shopping center, yaitu grup retail yang direncanakan dibangun, dimiliki, dan dimanage sebagai satu kepemilikan. Jenis dari planned shopping center Yogya ini adalah mall, di mana tempat parkir terpisah dari toko. Kemudian channel atau multi-channel penjualan. Yogya Bojong Soang memiliki channel promosi dan penjualan lain seperti Instagram, website penjualan, dan juga website katalog. Faktor-faktor pemilihan lokasi. Yogya Bojong Soang berada di lokasi yang sangat strategis. Yogya Bojong Soang berada di pinggir jalan utama yang sering dilewati orang-orang. Kemudian ada strategi SDM retail. Proses manajemen SDM yaitu perekrutan, seleksi, pelatihan, pengembangan, kompensasi, dan jenjang karir. SDM atau karyawan yang berada di Yogya Bojong Soang berkompetensi dan melalui pelatihan yang sangat baik sehingga banyak konsumen yang terpuaskan oleh layanannya. Kemudian ada divisi job description dan job specification.
kepala cabang, manajer, keuangan, marketing, sales, parkir, keamanan, kebersihan, dan lain-lain. Kemudian ada strategi promosi retail, yaitu program promosi. Ada yang short term dan long term. Promosi short term berupa promosi seasonal biasanya terdapat di hari perayaan tertentu seperti Lebaran atau Natal, dan juga diskon flash sale. Sedangkan promosi long term yaitu member card yang berisikan akumulasi poin yang dapat ditukarkan dengan promo-promo tertentu. Kemudian bauran komunikasi retail. Program promosi yang dilakukan seperti memasang diskon dan juga melalui website Yokya. Dan berikut adalah contoh dari program promosi yang dilakukan oleh Yokya Bojong Soang. Baik, selanjutnya strategi harga dan pengelolaan keuangan retail. Metode penetapan harga. Metode penetapan harga yang digunakan Yokya Bojong Soang adalah demand oriented pricing, yaitu menetapkan harga sesuai keadaan pasar dan keinginan konsumen. Kemudian strategi harga. Yokya Bojong Soang menggunakan strategi harga HLP dan EDLP, namun biasanya strategi HLP hanya digunakan pada event-event tertentu, sedangkan strategi EDLP digunakan pada sehari-hari untuk membuat citra di benak konsumen kalau harga produk di Yokya itu terjangkau. Baik, selesai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ganendra. Pada Ganendra dipersilakan. Baik, terima kasih Faisa. Untuk bab 3, manajemen merchandising, analisis tren pasar. Yogya Bojong Soang melakukan analisis dari tren yang ada sekarang. Mereka bisa mengetahui apa saja yang dibutuhkan konsumen dari perkembangan zaman, terutama melalui sosial media seperti Instagram. Forecasting penjualan. Forecasting penjualan adalah metode yang dilakukan perusahaan untuk memperkirakan pendapatan masa depan dengan memprediksi jumlah produk yang akan dijual. Prediksi penjualan Yogya Bojong Soang diperkirakan akan meningkat di masa yang akan datang karena Yogya mempersiapkan peningkatan persediaan yang lebih banyak lagi di masa mendatang dan mengelola penjualan produk dengan mengantisipasi kegagalan yang mungkin akan terjadi. Lalu manajemen persediaan. Yogya Bojong Soang memiliki banyak kerjasama dengan berbagai vendor agar persediaan barang yang akan dijual tidak kehabisan stok. Lalu variety dan assortment produk. Produk yang dijual oleh Yogya Bojong Soang memiliki banyak variasi seperti produk dari Indofood, Nestle, Garuda Food, Unilever, dan lain-lain. Untuk selanjutnya, desain dan layout toko. Layout toko. Store layout yang digunakan Yogya adalah grid layout. Jenis pengaturan ini memiliki kelebihan seperti memudahkan konsumen untuk menampilkan produk, memilih produk, menjangkau produk, dan memudahkan konsumen untuk berjalan dengan keranjang belanja, serta memudahkan untuk menampilkan berbagai jenis kategori produk. Signage dan grafik. Yogya akan menyediakan signage dan grafis untuk menarik perhatian pengunjung terhadap informasi diskon dan informasi produk. Yogya juga menyediakan papan petunjuk untuk memudahkan pelanggan menemukan produk yang mereka cari. Untuk grafis, Yogya memiliki tampilan yang cukup menarik. Dindingnya sebagian dicat putih, sebagian lagi berwarna krim muda. Hal yang sama berlaku juga untuk lantai yang memiliki kombinasi keramik, putih, dan krim muda. Di bagian depan, tampilan Yogya berwarna jingga, kuning, hijau, dan putih menyatu. Warna depan Yogya cocok dengan warna logo mereka. Lalu area fitur. Yogya Bojong Soang memiliki beberapa keistimewaan seperti tempat parkir yang cukup luas dan meteran parkir. Yogya Bojong Soang juga memiliki lift dan eskalator yang berfungsi dengan baik. Lalu ada pengering tangan otomatis di area cuci tangan. Visual merchandising Yogya menarik dan kreatif. Seperti memberikan tema pada etalase, memberikan manekin pada bagian fashion, dan mengatur buah dengan warna yang agar terlihat menarik. Lalu yang terakhir, atmosfer toko. Yogya memiliki toko dengan warna cerah dan sejuk yang enak dipandang. Atur penataan pencahayaan yang baik dengan lampu terang yang tepat. Ini memiliki aroma
Berbeda karena Anda bisa mencium bau roti di lantai pertama dan juga bau buah-buahan di lantai selanjutnya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.